Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan masuk dalam ibadah Sabtu Sunyi hari Sabtu 3 April 2021 dengan tema Respon atas penderitaan sesama, tinggal diam atau tidak berdiam diri. Dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, dalam memaknai peristiwa sesudah kematiannya, kita mengingat tubuhnya terbaring dalam kubur dengan luka cambuk, bekas palu pada tangannya, dan adanya tikaman tombak di lambungnya, menyebabkan tubuhnya terbaring dalam kesunyian yang begitu pekat. Tidak ada lagi teriakan, "Salibkan dia, salibkan dia," atau tidak ada lagi suara nyaring darinya, "Eli, Eli, lama sabatani." Dengan keheningan itu, mari kita berdoa dan menyandingkan dengan pujian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, memohon kiranya setiap kegelapan hidup ini Engkau dapat nyalakan api yang abadi. Terangi kami dengan sinar-Mu. Dalam sinar-Mu kami rindu mengagungkan dan memuji. Terpujilah Tuhan di bumi dan di surga. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengaku bahwa dalam hidup kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, menafikan iman kami. Bahkan kami menutup telinga atas suara Tuhan yang mengundang kami untuk memiliki hidup dalam ketaatan dan tidak berdiam diri di tengah dunia ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, dalam dunia ini kami tidak mau melawan dan lebih memilih berdiam diri di dalam dosa. Walaupun kami mengetahui bahwa dosa dapat merusak diri kami sendiri, dan bahkan kami mungkin menjadi pelaku yang menyebabkan penderitaan sesama, baik dari ucapan, sikap, dan perbuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam keheningan ini, kami menyadari baik di antara kami sebagai pelaku atau kami yang mungkin tinggal diam dalam menyaksikan ketidakadilan dan kekerasan yang ada di antara kami. Tuhan, kami tahu apapun itu yang melatar belakangi dan menjadi alasan bagi kami, Engkau lebih dahulu mengetahuinya. Tuhan, kasihanilah kami. Ketika kami memilih berdiam diri, bahkan asik dengan kesibukan pribadi, dan menutup mata atas penderitaan sesama, secara tidak langsung kami tidak mampu menjadi garam dan terang dunia, dan yang dapat memberi rasa dan membuka mata sesama bahwa di tengah penderitaan, Allah adalah sumber pengharapan dan kekuatan. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam kebaktian Sabtu Sunyi, kita yang telah mengaku dosa di hadirat Allah, dengarkanlah anugerah Allah bagi kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya
atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu juga. Dalam kebaktian Sabtu Sunyi ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Dalam bacaan Alkitab saat ini kita memiliki 4 dasar firman Tuhan. Yang pertama kita akan mendengarkan bacaan pertama yang akan dibacakan oleh Bapak Pendeta William Alexander Hendarmin dari GKP Jemaat Kampung Sawah. Kemudian dalam bacaan antara dalam kitab Mazmur akan dibacakan oleh Bapak Penatua Janter Manulang. Kemudian bacaan kedua dari Bapak Pendeta Felix Adi Prasetyo dari GKP Jemaat Tasikmalaya. Dan kemudian bacaan ketiga yakni bacaan Injil yang akan dibacakan oleh saya. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang terbaring di dalam gua, di dalam kubur. Kami pribadi di dalam Sabtu Sunyi ini ya Allah mau mengambil waktu untuk hening atas setiap pergumulan, atas setiap penderitaan kami. Akan tetapi kami tidak mau berdiam diri ya Allah. Kami mau merespon untuk setiap penderitaan yang terjadi, baik kepada sesama maupun kepada setiap ciptaan Tuhan lainnya. Kalaupun kami tahu ya Allah, kami sedang di dalam pergumulan, sedang di dalam penderitaan, sedang di dalam tangis ya Allah. Namun kami mau kembali diingatkan untuk tujuan arah hidup kami untuk selalu menjadi berkat bagi sesama. Kalau sebentar kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pakailah hati dan pikiran kami ya Allah, terlebih setiap perlengkapan elektronik kami untuk menjadi alat dengar-dengaran firman Tuhan. Isilah hati dan pikiran kami dan kami mau merespon atas setiap penderitaan dari sesama. Kami mau Tuhan rindukan dan kami menjauhkan dari pasif atau bahkan berdiam diri. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pembacaan Alkitab kita dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, dilanjutkan pasal 15 ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat,
Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan mengeluarkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Pada waktu itu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Kita membaca secara responsoria. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi muliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba,
dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bacaan kedua diambil dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 3 sampai dengan 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Dalam bacaan ketiga, kita akan membacanya dari Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dikuburkan. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membumbuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian bacaan firman Tuhan. Kita membaca dalam 3 bacaan Alkitab, dan di dalamnya ada bacaan antara yakni dalam kitab Mazmur. Dalam kebaktian Sabtu Sunyi kita diajak untuk mengambil waktu untuk mengheningkan tidak hanya pikiran kita, tapi juga hati kita. Untuk apa kita mengambil waktu hening? Untuk apa kita mengambil waktu untuk berhenti? Untuk apa?
Kita diajak bersama-sama bergumul dan utamanya merefleksikan satu tema. Kita dipanggil untuk dapat merespon atas penderitaan sesama. Atas penderitaan sesama, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, kita diajak. Ada dua pilihan, tinggal diam atau tidak berdiam diri. Tinggal diam atau tidak berdiam diri. Apa yang menjadi pilihan Anda sebagai pribadi? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai anggota jemaat berbangsa dan bernegara. Ketika melihat ada penderitaan sesama, tinggal diam atau memilih berdiam diri. Apa yang menjadi pilihan kita? Saat ini dalam kebaktian Sabtu Sunyi, kita juga diajak dalam pembacaan firman Tuhan, Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42, di mana kita melihat atas respon dari mereka dan dapat belajar dalam penderitaan untuk tidak tinggal diam dan menolong sesama. Tidak tinggal diam dan menolong sesama. Selain itu, dalam Sabtu Sunyi kita pun mengetahui dan bahkan mengalami berbagai pergumulan di dalam kehidupan, baik karena pekerjaan, karena pendidikan, pergumulan keluarga, pergumulan berjemaat, terlebih berbangsa dan bernegara, di mana ada kekerasan, di mana ada teror, dan bahkan ada bom, ada pergumulan. Sabtu Sunyi ini kita diajak untuk bersama-sama menggumuli dan ditanya responnya, mau berdiam diri atau tidak tinggal diam. Kita bersama-sama mengambil titik hening. Di dalam titik hening, di dalam perhentian itu, mampu kita beranjak keluar dari zona nyaman kita. Kita belajar juga dari seseorang bernama Yusuf dari Arimatea. Kita belajar satu orang pertama, Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea ini menjadi salah satu orang yang ada yang melihat penderitaan. Tidak hanya Yesus yang sudah mati ketika Jumat Agung pukul 3 sore itu, tetapi juga melihat penderitaan ibunya yang menangis, menyaksikan anaknya tergantung, melihat anaknya tersalibkan. Yusuf dari Arimatea tidak tinggal diam, melainkan dia mau merespon, melainkan dia mau menjadi berkat atas penderitaan sesama, baik dari ibu Tuhan Yesus maupun penderitaan dari murid-muridnya yang saat itu takut, tidak hanya kepada ahli-ahli Taurat, Farisi dan Saduki, bahkan juga takut kepada pemerintahan Romawi saat itu. Nah, dalam bagian ini kita kembali belajar pada seorang bernama Yusuf dari Arimatea, menjadi titik hening, menjadi titik sunyi untuk berkaca atas penderitaan, tidak hanya penderitaan kita, tetapi penderitaan orang lain. Nah, dalam bacaan ketiga Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42 mengisahkan peristiwa di mana kematian Yesus di kayu salib itu dalam peristiwa yang luar biasa sulit, karena
ada unsur kekuasaan, unsur politik dan tradisi orang Yahudi. Kita akan melihat ada dua pribadi juga yang disebutkan dalam bacaan kita, Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Selain Yusuf dari Arimatea itu juga disebutkan seorang bernama Nikodemus. Kita akan pertama belajar siapa sih itu Yusuf dari Arimatea, kita bersama-sama belajar. Nah, siapa sih, pertanyaannya pertama kita bahas Yusuf dari Arimatea. Dia merupakan seorang yang kaya, orang yang terpandang, karena Yusuf dari Arimatea itu merupakan salah satu orang yang besar, salah satu anggota majelis besar atau disebut Sanhedrin. Majelis besar atau pada saat itu disebut Sanhedrin. Selain itu, dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 nanti dapat kita baca, Yohanes pasal 19 ayat 38, Yusuf dari Arimatea itu merupakan murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi. Loh, bukannya murid Yesus ada 12? Siapa sih Yusuf dari Arimatea? Nah, ini dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 disebutkan Yusuf dari Arimatea merupakan murid Yesus yang sembunyi-sembunyi. Mengapa sih Yusuf dari Arimatea itu sembunyi-sembunyi? Dijelaskan tadi di Yohanes pasal 19 ayat 38, Yusuf dari Arimatea itu takut atas orang-orang Yahudi. Orang yang takut itu dia melihat penderitaan orang lain. Lalu apa yang dilakukannya? Apakah dia berdiam diri atau tidak berdiam diri? Kita lihat siapa sih Yusuf dari Arimatea ini lebih dalam lagi. Nah, dalam Lukas pasal 23 ayat 50 sampai ayat 51, Yusuf dari Arimatea itu merupakan menjadi salah satu pribadi, salah satu anggota majelis besar atau yang disebut Sanhedrin itu. Dalam Lukas pasal 23 ayat 50 sampai ayat 51 pernah melakukan aju banding, misalkan seperti itu dalam pengadilan. Ketika Yesus hendak dijatuhi hukuman mati di kayu salib, dia sebagai pribadi pernah menolak atas penyaliban sebelum Yesus dijatuhi hukuman. Artinya dia tidak berdiam diri. Dia mau menolong sesama. Loh, katanya dia murid yang sembunyi-sembunyi. Inilah yang kita pelajari. Awalnya Yusuf dari Arimatea itu sembunyi-sembunyi. Tapi ketika dia melihat penderitaan sesama, yakni Yesus Kristus, dan lebih dalam lagi dia melihat penderitaan murid dan melihat ibu Yesus yang bersedih atas anak tunggalnya dijatuhi hukuman mati karena dirinya tidak bersalah. Yusuf dari Arimatea pernah tidak setuju, akan tetapi dia kalah. Kita lebih lagi melihat siapa sih Yusuf dari Arimatea ini, kenapa disebut sebagai murid Yesus yang sembunyi-sembunyi. Di dalam kitab Lukas itu kita juga melihat dia sebagai seorang anggota majelis besar atau Sanhedrin memiliki tugas untuk berpindah-pindah dari satu kota, satu daerah ke daerah-daerah lain di wilayah Yudea atau wilayah bangsa Israel. Sebagai anggota dari Sanhedrin, dia berpindah-pindah. Akan tetapi secara pribadi dia menerima kabar dari keluarganya di Yerusalem. Kabar-kabar terbaru di Yerusalem, Yusuf dari Arimatea selalu update, selalu mendapat info yang terbaru. Bahkan info tentang pelayanan dari Yesus Kristus, info tentang pelayanan dari para murid-murid, di mana Yesus Kristus mengubah air menjadi
anggur, menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, sembuh dari kusta, membangkitkan orang mati. Dan setiap informasi dia terima dari keluarganya di Yerusalem melalui surat. Saat itu Yusuf dalam kesibukannya sebagai anggota Sanhedrin percaya, lambat laun dia percaya kepada seorang bernama Yesus Kristus. Disitulah dia disebut sebagai murid Yesus secara sembunyi-sembunyi, karena dia mengenal Yesus melalui surat. Dan bahkan kadang-kadang ibu bapak saudara sekalian yang terkasih, Yusuf dari Arimatea itu ketika menerima surat, kadang dia tidak percaya, kok bisa sih ada yang sudah mati dibangkitkan, orang buta kemudian menjadi celik. Awalnya dia tidak percaya, lama-kelamaan menjadi percaya. Ini yang disebut sebagai murid Yesus secara sembunyi-sembunyi. Dan inilah yang menjadi, kita lihat dia orang biasa, orang yang awalnya tidak mengenal Yesus Kristus, orang yang awalnya pendiam atas penderitaan orang lain, namun dia tidak tinggal diam atas penderitaan sesamanya. Kita melihat ada seorang yang kemudian merespon atas penderitaan sesama. Seperti bacaan pertama kita yang dibaca dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, di mana kita melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yakni di Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan yang dibacakan oleh Bapak Pendeta William Alexander Hendarmin, dijelaskan seorang bernama Musa dapat merespon penderitaan sesamanya, yakni bangsa Israel yang sedang ditawan di Mesir. Dia tidak tinggal diam, dan Tuhan memakai Musa. Walaupun dikejar-kejar oleh tentara Mesir, mereka dapat melalui berbagai halangan, baik padang gurun, baik membelah danau, dan kemudian dapat tiba di tanah perjanjian. Ini kita melihat bagaimana selain Yusuf dari Arimatea, ada juga bernama Musa yang menjadi pribadi tidak berdiam diri atas penderitaan sesama. Lalu kita juga melihat, itu baru dari bacaan pertama, bagaimana Musa, bagaimana dalam bacaan ketiga kita, Yusuf dari Arimatea tidak berdiam diri. Nah, kita juga melihat ketika bacaan ketiga tadi, ketika Yusuf dari Arimatea meminta sebanyak 2 kali tubuh Yesus untuk diturunkan. Jadi ada 2 kali. Dalam tafsiran 2 kali Yusuf dari Arimatea ini sedang melobi, sedang menegosiasi kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan tubuh Yesus Kristus dari kayu salib. Nah, proses pertamanya Yusuf dari Arimatea melakukan banding atau melakukan tuker atas prestasinya, atas kinerjanya sebagai anggota Sanhedrin, sebagai anggota majelis besar, sehingga kemudian Pontius Pilatus meluluskan permintaannya. Jadi ada tukar atau imbal balas jasa dilakukan Yusuf dari Arimatea kepada Pontius Pilatus sehingga diperbolehkan untuk diturunkan. Akan tetapi dalam permintaan pertama itu, ketika Yusuf dari Arimatea itu kembali ke Golgota, dia diancam oleh orang Yahudi, bahkan akan dibunuh jika dia menurunkan mayat Yesus Kristus. Apakah atas penderitaan itu, atas ancaman itu dia tetap tinggal diam? Ternyata tidak. Kita kemudian melihat ada seorang kedua bernama Nikodemus. Ini menjadi sebab yang mengakibatkan tubuh Yesus itu dapat turun dari kayu salib. Ada seorang bernama Nikodemus. Yusuf dari Arimatea yang diancam akan dibunuh, tetapi dia dapat mengundang Nikodemus untuk
kembali melobi Pontius Pilatus, dan pada akhirnya berhasil menurunkan tubuh Yesus Kristus. Dari bacaan firman Tuhan kita saat ini, atas respon dari Yusuf Arimatea itu dapat mengundang orang lain yang tadinya diem, yakni Nikodemus. Atas respon dari Yusuf dari Arimatea itu, Nikodemus pun mau untuk menurunkan tubuh Yesus Kristus. Kembali dalam Sabtu Sunyi, kita mau atau tidak untuk merespon penderitaan sesama, dan kemudian mengundang orang lain untuk peduli atas penderitaan sesama, seperti Yusuf dari Arimatea yang mengundang Nikodemus untuk peduli atas penderitaan di kayu salib dan berdampak bagi para murid dan ibunya Tuhan Yesus. Lalu siapa sih Nikodemus ini? Ternyata dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21, Nikodemus ini juga orang yang sebelum-sebelumnya yang pribadi berdiam diri. Bahkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21, Nikodemus memilih waktu bertemu Yesus di malam hari. Nikodemus ini awalnya orang yang takut, orang yang gak mau ambil pusing, orang yang takut, makanya ketemu Yesus malam-malam. Tapi atas respon Yusuf dari Arimatea, dia mau keluar, dia mau kemudian bersama-sama menurunkan tubuh Yesus Kristus. Dengan demikian Yusuf dari Arimatea menjadi berkat bagi Nikodemus untuk mau merespon atas penderitaan sesama. Dalam Sabtu Sunyi kita belajar, jika Anda dan saya mau merespon atas penderitaan sesama, orang lain pun dapat bersama-sama kita peduli dengan orang yang sedang menderita. Lalu, kan aku sedang susah, kan aku sedang menderita, ada sakit, ada keterbatasan keuangan, ada keterbatasan perhatian, dan banyak lagi yang membuat aku sebagai pribadi, Anda pribadi lepas pribadi, dan saya akan sulit merespon penderitaan sesama, apalagi dampak dari pandemi. Itu pun membuat kita berdiam diri. Saat ini kita belajar kembali dari seorang bernama Yusuf dari Arimatea yang menjadi berkat bagi Nikodemus, dan utamanya menggenapi perintah Tuhan. Menjadi pribadi Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus menjadi berkat, karena rencana Tuhan Yesus dikuburkan di satu gua atau kubur, dan kemudian pada hari yang ketiga batu itu harus jatuh. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus dipakai oleh Tuhan. Kalau kita tidak berdiam diri, percayalah Tuhan akan menyediakan berkat-berkatnya. Seperti bacaan kedua kita yang tadi dibacakan oleh Bapak Pendeta Felix Adi Prasetyo dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11, di mana di ayat ke-8 dikatakan, jadi jika kita mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dalam bacaan kedua, Roma pasal 6 ayat ke-8, jika kita mematikan ketakutan kita, jika kita mematikan pesimis kita, jika kita mematikan pilihan untuk berdiam diri, lihat, Tuhan bersama dengan kita dan memberikan hidup. Dalam bacaan kedua, Roma pasal 6 ayat yang ke-8, matikanlah egoisitas kita, matikanlah ketakutan kita untuk kemudian memperdulikan sesama yang sedang bergumul, memperdulikan mereka yang sedang menangis, memperdulikan mereka yang mungkin tidak percaya, mungkin menjadi pribadi lepas pribadi
Tuhan sudah mati, Tuhan sudah tidak peduli. Tidak ada harapan lagi dalam kehidupan saya. Misalkan seperti itu. Tapi Anda dan saya dipanggil menjadi Yusuf dari Arimatea untuk menjadi berkat, untuk merespon penderitaan mereka. Lagi dan lagi kan selalu protes, aku kan gak bisa, aku kan gak bisa, aku dan selalu aku. Bagaimana dapat merespon penderitaan sesama? Saya kan juga sedang bergumul, saya sedang menderita, saya sedang menangis. Ada pergumulan saya, ada pergumulan keluarga saya. Itu dulu dong, baru pergumulan orang lain, misalkan seperti itu. Dalam Sabtu Sunyi ini, sekali lagi, dalam Sabtu Sunyi ini kita diundang merespon penderitaan sesama dengan tidak berdiam diri. Dengan tidak berdiam diri, kita menjadi pribadi untuk tidak kehilangan arah hidup kita. Kita menjadi pribadi seperti kapal di tengah badai kehidupan. Ada pergumulan hidup, mungkin ada hutang, mungkin ada sakit penyakit yang membuat tidak peduli kepada sesama, yang membuat menjadi orang kehilangan arah hidup. Padahal Tuhan sudah memberikan hidup mati di kayu salib. Mengapa kita berdiam diri? Dalam Sabtu Sunyi ini kita diundang untuk juga memberikan hidup kita bagi sesama yang sedang menderita. Jangan lagi peduli dengan penderitaan. Percayalah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus memperhatikan setiap tetes air mata kita, setiap keluh dan harapan kita di dalam doa. Yesus memperhatikan. Jangan pandang Yesus hanya terdiam di kubur kosong itu, hanya diam, tidak. Yesus memperhatikan. Dia memperhatikan. Ada waktu memang kita sedih, tetapi jangan kehilangan arah hidup. Karena Yesus yang mati itu akan bangkit. Karena Yesus yang memperhatikan itu akan memberkati kita. Selamat merespon penderitaan sesama, baik sebagai keluarga, sesama anggota jemaat, berbangsa dan bernegara. Jangan tinggal diam. Yesus memperhatikan dan dia tidak berdiam diri. Dia tidak berdiam diri karena dia adalah Allah yang bangkit. Dia Allah yang kemudian menyatakan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.
betulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sangat peduli dan memperhatikan bagi kita yang percaya. Untuk itu, jangan pernah khawatir. Kita diajarkan untuk tetap peduli terhadap sesama kita. Dan kita saat ini melalui renungan Sabtu Sunyi ini, kita boleh belajar untuk berbagi terhadap sesama melalui kehidupan kita yang selalu peduli terhadap sesama kita. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian ini. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita diundang untuk berdoa secara pribadi, untuk merenungkan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi pribadi yang setia dan selalu peduli akan kehidupan kita. Dan mari kita berdoa untuk dimampukan menjadi pribadi yang peduli juga terhadap sesama kita. Mari kita berdoa.
lepas pribadi yang berdoa. Kami tahu sekalipun doa kami hanya terucap di dalam hati kami, sekalipun kami tahu ada begitu banyak kata dan bahkan air mata, ya Allah, kami pribadi lepas pribadi, ya Allah, di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, baik karena sakit dan penyakit, karena keuangan, karena kami tidak melihat sukacita, tidak ada kebahagiaan. Kami lupa bahwa Tuhan memperhatikan kami. Kiranya kami tidak menjadi pribadi hanya melihat Engkau diam terbaring di dalam kubur. Kiranya kami sekalipun dihantam oleh berbagai badai kehidupan, ya Allah, mampukan kami, ya Allah, untuk tidak berdiam diri atas penderitaan sesama. Mampukan kami, ya Allah, untuk melupakan dan meninggalkan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi penderitaan kami, untuk dapat melihat sesama kami yang juga menderita. Kami mau, ya Allah, merespon penderitaan sesama, ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang juga menderita atas tiap dosa kami. Kami mau pribadi lepas pribadi yang Engkau ketahui isi hati kami, ya Allah, yang penuh penyesalan atas tiap dosa kami, ya Allah. Kami mau Tuhan layakan kami sebagai kapal yang terus Engkau nakodai, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukan kami mengarungi badai kehidupan untuk bersama-sama saling memperhatikan penderitaan sesama. Bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau, ya Yesus, yang lebih dahulu memperhatikan kami. Walaupun kami berdosa, walaupun kami jauh dari Engkau, ya Allah, Engkau tetap menghampiri kami. Kiranya kami juga mau menghampiri sesama kami yang menderita, ya Allah. Kami mau Tuhan pakai untuk tidak tinggal diam, ya Allah. Engkau yang sudah tersalibkan, Engkau yang sudah diludahi, dipecut, bahkan ada lubang di kedua tangan dan kakimu, bahkan lambungmu tertusuk. Inilah kami, ya Allah, yang mau merespon atas penderitaan sesama kami. Kami mau merespon penderitaan sesama kami dengan mengingat Engkau yang lebih dahulu menderita bagi kami. Mampukan kami, ya Allah, tidak fokus sebatas penderitaan kami. Kami tahu berat
Kami tahu kami tidak mampu, tapi Engkau Allah memampukan kami seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Bahkan Tuhan menghadirkan berkat yang luar biasa, seperti Musa yang membawa keluar bangsa Israel dari penjajahan. Ada banyak berkat-berkat Tuhan. Kami percaya kami yang tidak tinggal diam akan Tuhan berkati secara luar biasa ya Allah. Mampukan kami ya Allah. Dan kami utamanya percaya Engkau yang terbaring itu, Engkau yang mati itu adalah pribadi yang bangkit pada hari yang ketiga. Dan dari sana kami mengimani kami yang menderita ini Tuhan bangkitkan semangat untuk memperdulikan sesama kami yang juga sedang menderita. Mampukan kami ya Allah. Inilah tujuan arah kehidupan kami. Umat yang sudah Engkau tebus, umat yang sudah Engkau selamatkan ya Allah. Kami mau turut serta memperhatikan sesama kami yang sedang menderita. Kami berdoa pribadi lepas pribadi dalam hati kami bagi mereka yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Dan juga kami mendukung di anggota jemaat GKP Jati Asih juga ya Allah, untuk Saudari Agnes Silvana, Bapak Panal H. Manurung, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Saulata, Ibu Emi Suratmi. Tuhan, perhatikan keluarga kami. Tuhan, berikan kesembuhan, dan Tuhan mampukan kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak berdiam diri untuk setiap doa kami dan harapan kami. Kami serahkan pribadi lepas pribadi yang sedang dalam pergumulan mereka pribadi lepas pribadi ya Allah. Dan kami juga bersama membawa pergumulan kami, baik yang kami sudah ucapkan secara pribadi. Kami tahu Engkau Allah yang memperhatikan kami. Kami juga bersama juga memperhatikan bangsa Indonesia ini ya Allah, atas pandemi virus corona ya Allah. Ada banyak ketakutan, ada banyak hal yang membuat kami berdiam diri. Di Sabtu Sunyi ini Allah, kami mau Tuhan buat kami hening, buat kami untuk berdiam diri, dan kemudian menyambut Paskah dengan semangat dan mau memperhatikan sesama kami dan memperdulikan penderitaan sesama kami ya Allah. Kami serahkan juga baik para medis, tenaga medis maupun tenaga keamanan ya Allah, di mana beberapa waktu yang lalu ada pribadi lepas pribadi yang tidak toleran antar umat beragama ya Allah. Dan kami mendoakan juga bagi keluarga mereka atas tragedi bom. Tuhan, berkati bangsa Indonesia untuk tetap rukun, untuk memiliki toleransi umat beragama, dan bersama-sama menjadi berkat, menjadi damai sejahtera kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan bukanlah Allah yang mati, bukanlah Allah yang tertidur di dalam kuburan, tetapi
tetapi Allah yang bangkit menyemangati kami melalui kuasa Roh Kudus, mengundang kami untuk tidak berdiam diri, memampukan kami ya Allah pribadi lepas pribadi dalam berbagai keterbatasan, tetapi kami memiliki Tuhan Allah yang tidak terbatas. Ajarkan kami itu ya Allah untuk tetap percaya bahwa Engkau Allah dapat memberkati kami. Engkau yang sudah melalui dunia orang mati itu juga adalah Allah yang sama, yang akan membawa kami keluar dari berbagai pergumulan, keluar dari berbagai hal yang mematikan iman kami, yang membuat kami tidak peduli kepada sesama. Berkati kami ya Allah pribadi lepas pribadi. Kami mau Tuhan layakkan, kami mau dikuatkan Tuhan. Pribadi lepas pribadi ya Allah. Ya Allah, untuk setiap pokok-pokok doa kami ini, kami tahu jauh daripada sempurna. Maka kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengingat bahwa Yesus Kristus yang sudah mati itu tidak akan selamanya Dia tinggal diam dalam kubur. Sambutlah kebangkitannya dengan ucapan syukur. Tetap berserah serta miliki pengharapan dan kekuatan darinya. Maka selamatlah jiwamu kini dan selamanya. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan